Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai statistika. Nomor 13, perhatikan data pada tabel berikut. Jadi ini datanya. Kuartil bawah dari data pada tabel di atas adalah, jadi di sini kita akan menghitung kuartil bawah. Kuartil bawah ini adalah Q1. Jadi kita gunakan rumus Q1 yaitu kuartil bawah sama dengan TB kemudian ditambah dengan dalam kurung 1/4 N kemudian dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatif, di sini dibagi dengan frekuensi kuartil bawahnya, yaitu FQ1, kemudian dikali dengan panjang kelasnya, yaitu C. Jadi, ini rumus kuartil bawah. Di sini kita cari terlebih dahulu kelas kuartil bawahnya terlebih dahulu. Jadi, di sini kita hitung N-nya. Jadi, N-nya ini yaitu jumlah frekuensinya. Jadi, ini kita tambahkan jadi 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 13. Ini hasilnya adalah 40. Jadi jumlah frekuensinya di sini adalah 40, berarti N-nya di sini adalah 40. Kemudian kita cari kelas kuartil bawahnya, yaitu dengan cara menghitung 1/4 dikali dengan N plus 1. Jadi di sini kita hitung kelas kuartil bawahnya sama dengan 1/4 dalam kurung N-nya ini 40, jadi 40 tambah 1, kemudian di sini sama dengan 1/4 dikali dengan 40 tambah 1 adalah 41. Jadi 1/4 dikali 41 adalah 41 dikali 1, kemudian 41 dibagi 4. Hasilnya adalah sama dengan 10,25. Jadi di sini kita bulatkan menjadi 10, berarti kelas kuartil bawahnya adalah yang frekuensinya sampai 10. Jadi yang frekuensi sampai 10, jadi kita hitung di sini 3 tambah 5 ini 8. Kemudian di sini 3 tambah 5, 8. Kemudian di sini tambahin 10, berarti di sini 18. Berarti kelas kuartil bawahnya adalah ini. Jadi di sini kelas kuartil bawahnya adalah ini. Berarti titik bawahnya, yaitu TB-nya adalah sama dengan di sini titik bawah 51. Berarti di sini adalah 51 dikurangi dengan 0,5 adalah sama dengan 50,5. Jadi TB-nya adalah ini. Kemudian di sini frekuensi kumulatifnya yaitu FK. FK-nya ini adalah sama dengan, jadi di sini frekuensi kumulatif adalah sebelum kelas kuartil bawahnya, jadi di sini adalah 3 tambah 5. Jadi di sini 3 tambah 5. Hasilnya adalah sama dengan 8. Jadi ini FK-nya, kemudian FQ1-nya, frekuensi Q1-nya adalah sama dengan ini 10. Jadi di sini 10. Kemudian panjang kelasnya ini adalah selisih dari titik atas. Jadi ini 60, berarti di sini adalah 60,5 dikurangi dengan titik bawahnya yaitu 50,5. Hasilnya adalah sama dengan 60,5 dikurangi 50,5 adalah 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi kuartil bawahnya di sini sama dengan TB-nya adalah ini 50,5, kemudian ditambah dengan dalam kurung 1/4 dikali dengan N, N-nya adalah ini 40, jadi di sini 40 dikurangi dengan FK-nya adalah ini 8, jadi di sini 8, kemudian dibagi dengan frekuensi Q1-nya adalah ini 10, jadi di sini dibagi 10, kemudian dikali dengan panjang kelasnya adalah 10. Jadi hasilnya di sini sama dengan 50,5 ditambah dengan ini 10 dibagi 10 habis. Kemudian ini 1/4 kali 40, jadi di sini adalah 40 dibagi 4 adalah 10. Jadi 10 dikurangi 8 adalah 2. Berarti hasilnya di sini sama dengan 50,5 tambah 2 adalah 52,5. Jadi ini kuartil bawahnya 52,5. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 14, perhatikan tabel di bawah ini. Jadi ini tabelnya. Kuartil atas dari data pada tabel di atas adalah, jadi di sini kita hitung kuartil atas. Kuartil atas ini adalah Q3, jadi kita hitung Q3-nya. Rumus Q3 ini adalah sama dengan TB, titik bawah kelasnya, kemudian ditambah dengan ini dalam kurung. Jadi di sini adalah 3/4 N, kemudian dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatifnya, kemudian dibagi dengan FQ3-nya, frekuensi kuartil atasnya. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya. Jadi, ini rumus kuartil atasnya. Di sini kita cari kelas kuartil atasnya terlebih dahulu. Jadi, di sini kita hitung N-nya. Jadi, N-nya ini yaitu sama dengan, ini kita hitung frekuensinya. Jadi, N ini adalah jumlah frekuensi.
Jadi di sini 4 tambah 6 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 8 tambah 4. Ini hasilnya adalah sama dengan 50. Jadi ini jumlah frekuensinya adalah 50. Jadi N-nya ini adalah 50. Maka di sini kita cari kelas kuartil atasnya. Jadi di sini adalah 3/4 N. Jadi kita hitung 3/4. Ini N-nya kita tambah 1. Jadi N tambah 1 sama dengan 3/4 dikali dengan 50 tambah 1. Berarti di sini sama dengan 3/4 dikali dengan 51. Jadi hasilnya di sini sama dengan 3/4 kali 51 adalah 3 dikali 51, kemudian dibagi 4. Ini hasilnya adalah 38,25. Jadi di sini ini kita bulatkan menjadi 38. Jadi kelas kuartil atasnya ini adalah data ke-38. Ini kita urutkan data ke-38-nya. Jadi di sini 4 tambah 6 10, kemudian tambah 6 ini 16 sampai data ke sini adalah data ke-16, kemudian tambah 10, jadi 16 tambah 10 ini adalah 26, kemudian tambah 12, berarti di sini 38. Jadi ini tepat 38. Berarti adalah ini kelas kuartil atasnya. Jadi kelas kuartil atasnya adalah ini. Berarti titik bawah kelasnya, jadi di sini TB-nya adalah sama dengan, ini titik bawahnya adalah ini 44, berarti di sini adalah 44. Jadi 44 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah sama dengan 43,5. Jadi ini kelas titik bawahnya. Kemudian di sini FK-nya, jadi di sini FK-nya adalah frekuensi sebelum kelas kuartil atasnya. Jadi di sini frekuensi sebelum kelas kuartil atas adalah ini. Jadi di sini adalah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 10. Jadi 4 tambah 6 tambah 6 tambah 10 ini hasilnya adalah 26. Kemudian ini FK3-nya, frekuensi kelas kuartil atasnya adalah sama dengan yaitu ini. Jadi di sini adalah 12. Jadi ini FQ3-nya. Ini kita masukkan ke rumusnya. Jadi di sini sama dengan TB-nya adalah ini 43,5, kemudian ditambah dengan ini dalam kurung 3/4 dikali dengan N. N-nya ini adalah 50. Jadi di sini adalah 50, kemudian dikurangi dengan FK-nya adalah ini 26. Jadi ini 26 per FQ3-nya adalah ini frekuensi kelas kuartil atasnya, jadi di sini 12. Kemudian di sini dikali dengan C. C ini adalah panjang kelasnya. Jadi kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelas ini adalah selisih titik atas dikurangi dengan titik bawahnya. Di sini 49, berarti di sini adalah 49,5. Ini dikurangi dengan titik bawahnya adalah ini 43,5. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 49,5 dikurangi 43,5 adalah 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6, jadi ini dikali dengan 6. Maka hasilnya di sini sama dengan 43,5, ini ditambah, ini 3/4 dikali 50, jadi 3 dikali 50 adalah 150, kemudian 150 dibagi 4, hasilnya adalah 37,5, jadi ini 37,5, kemudian dikurangi dengan 26, kemudian ini 12 dan 6, ini bisa disederhanakan jadi dibagi 6, jadi ini hasilnya adalah 2, berarti ini dibagi dengan 2. Maka hasilnya di sini sama dengan 43,5 ditambah dengan 37,5 dikurangi dengan 26 adalah 11,5. Jadi 11,5 per 2. Maka hasilnya di sini sama dengan 43,5 ditambah dengan 11,5 dibagi 2 adalah 5,75. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 43,5 ditambah dengan 5,75, hasilnya adalah 49,25. Jadi ini hasilnya. Jadi kuartil atasnya data ini adalah 49,25. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai statistika.